Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to OD, Omah Diskusi. Di sini kita membicarakan apa saja, ya. Yang pasti semoga pembicaraan yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk Anda. Amin. Mungkin pemirsa Laut TV ngerti nggak sih kalian ini siapa? Gak terkenal banget, Sa. Nggak terkenal banget soalnya gitu lah. Tapi yang pasti hari ini viral banget sama yang. Nah, makanya selain viral, sebelum kita ngomongin terkait viral, nah ini saya perkenalan dulu. Bang Lek Dahlan ini dulu mantan jurnalis juga, Jurnalis, bukan mantan jurnalis. mantan jurnalis juga. Ya. Walaupun di dunia seni suara dan cipta lagu, sampai sekarang menggelincir ke dunia perfilman. Alhamdulillah, kemarin sempat berkarya di satu film bioskop. Kemudian ini terbaru nanti saya juga akan mensutradarai film yang fenomenal juga, Woko Channel. Ini terakhir film pendek karya saya yang sekarang lagi dibicarakan orang gitu ya. Nah, kita mau membahas sedikit terkait film ya yang lagi viral. Baru potongannya aja udah viral gitu ya kemarin ya. Alhamdulillah. Tapi di sisi lain ya itu. Jadi perlu digarisbawahi bahwa film yang saya rilis kali ini adalah film edukasi sih, Mas. Edukasi dalam banyak hal, di mana banyak sering sekali terjadi kondisi real di masyarakat kita adalah banyak sekali mereka yang memaksakan kehendak untuk mempunyai atau ingin memiliki barang yang wow atau glamour. Dari kondisi itulah saya akhirnya mengangkat film pendek yang dimana memberikan pesan bahwa sesuatu hal tidak bisa didapatkan secara mudah gitu ya. Sebentar, kalau ini ide dari pembuatan film tersebut ini dari mana sebetulnya? Nah, berangkat dari saya mempunyai partner, salah seorang owner showroom di Magetan, dan kemudian kita sepakat untuk membuat film. Film ini adalah film dari perjalanan beliau khususnya selama jual beli dari nol sampai akhirnya besar seperti itu. Dari cerita itulah ada yang menurut saya menarik untuk kita update, yaitu tentang di kondisi real bahwa banyak sekali anak-anak yang mereka memaksakan kehendak tidak tanpa melihat kondisi real orang tua. Artinya ini film ini lebih ke sebuah perjuangan seseorang untuk mencapai cita-citanya. Betul. Dan kebetulan teman jangan adalah seorang jual beli motor gitu. Ya, benar. Itu murni itu aja bahwa bagaimana perjuangan seorang penjual motor sampai berhasil atau gimana? Jadi di scene cerita itu awal prolog dari film memang kita tonjolkan kondisi real bahwa ada seorang anak yang diberikan motor bapaknya tapi tidak sesuai dengan harapan, sampai akhirnya marah-marah melakukan hal yang tidak terpuji, lalu si owner keluar mendengar kritikan itu keluar lalu menjelaskan, memberikan nasihat nggak begitu caranya. Kalau ingin mendapatkan sesuatu hal yang mewah atau yang diinginkan, ya lebih baik berjuang sendiri, lebih bijak. Tapi kalau memang belum bisa sendiri, ya sebaiknya menerima apa yang sudah ada saat ini, lebih cenderung ke rasa syukur sih. Itu. Artinya di dalam film ini ada dua perjuangan seorang pemilik dealer dengan berjuang seorang bapak yang menanamkan gitu ya, atau mendidik bagaimana kita harus berjuang untuk mencapai kemauan kita gitu. Bagaimana seorang bapak yang buruh tani punya niat besar untuk menyenangkan anak-anaknya biar sama dengan teman-temannya sekolah bisa naik motor, tapi ternyata realita yang terjadi anak puas atau tidak apa yang suka dengan apa yang nah yaitu di film ini memang konflik yang saya ambil adalah si anak punya rasa cinta atau punya asmara dengan seorang perempuan yang nilai cincinnya memang tinggi. Ini maaf kalau tadi perjuangan seorang pengusaha dealer dari jatuh bangun dari kecil sampai besar, kemudian ada perjuangan orang tua bagaimana. Nah kalau si anak tadi ya, ini kalau dari diri ini by apa bisa bilang by itu survei atau apa sehingga Anda menentukan bahwa anak-anak sekarang ini lebih
lebih maunya instan Nah, seperti itu. jadi film yang saya angkat adalah berdasarkan dari apa yang sudah pernah atau dari cerita dari owner. Jadi pengalaman-pengalaman dari owner kita tampung, kita tulis sampai akhirnya mengerucut, ini keren sih, ide ini sepertinya kalau kita bahas gitu. Nah akhirnya jadi pematik dalam film ini adalah itu, atau konflik dalam film itu, sampai akhirnya si owner mau bercerita nih, ini loh pakai edukasi, caranya biar kamu nanti biar bisa jadi sukses, nggak terus nesu-nesu, dikai barang nggak terus kamu rusak. Itu sih. Artinya kalau yang di benang merah di sini adalah sebuah perjuangan, ya. Memperjuangkan cita-cita. Benar. Memberikan edukasi bahwa sesuatu hal yang kita raih tidak bisa instan. Itu kalau mau ada bisa scan yang 1,2 detik gitu ya, 1 menit 2 detik, yang satu ini viral. Oh iya. Itu memang benar terjadi atau gimana? Atau memang itu bangunan dari cerita yang disusun gitu? Nah, jadi meluruskan apa yang sudah viral video 1, detik yang 1,2 ya. 1,2 detik yang kemarin viral gara-gara ada pelajar atau anak yang merusak motor. Sebenarnya saya mengklarifikasi bahwa itu adalah sebagian dari adegan film yang saya buat. Pertama, tidak lupa saya sebagai konten kreator atau penulisnya meminta maaf kepada khalayak publik karena teaser atau cuplikan yang sudah beredar liar kemarin bikin resah. Jadi saya sebagai sutradara sekaligus penulis skenario meminta maaf dan sebesar-besarnya. Pertama, kedua, perlu digarisbawahi bahwa itu hanyalah konten yang nanti rencana film utuhnya akan kami rilis hari ini sekitaran mungkin malam jam 7-8 sih. Itu pun kita sebagai tim produksi sudah mempercepat produksi untuk editingnya karena sudah terlanjur heboh. Artinya Anda mencoba segera mungkin mengajak bahwa masyarakat ini adalah sebuah Benar. potongan dari film. Nah, jadi kenapa potongannya saya bikin seperti itu? Ketika ini dari perspektif sudut pandang saya sebagai kreator ya, saya ingin mengajak hal yang baik. Tentunya harus punya kebijakan. Itu. Jadi sebenarnya saya ini pengen menunjukkan sesuatu hal yang baik. Hanya kemarin cuplikan yang beredar itu ternyata direspon luar biasa oleh publik. Ya, saya berharap dari respon itu masyarakat akhirnya juga menonton video yang sebenarnya atau film yang sebenarnya sudah fix ya. Tidak sepotong yang viral itu ya. Kemarin kita up gitu. Jadi memang sekali lagi saya sebagai sutradara penulis naskahnya ya tetap secara etika saya meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi dari video yang kemarin seperti itu sih. Mas, kalau kembali kepada basic dari film tadi, ini film ini digarapnya berapa? Penggarapan film kita sudah sampai di 3 episode karena series sih mas. Jadi series 1, 2, sampai 3. Kontrak kerja sama saya dengan owner memang sampai series 3. Kita ibaratkan trial ya, atau ini percobaan ya. 3 series, 3 episode sudah selesai. Tinggal proses editing karena ya tadi karena sudah terlanjur viral kita harus mempercepat untuk seri pertama atau episode pertama segera rilis. Dan episode pertama yang akan dirilis nanti malam Kita akan rilis. trilogi ya. Bukan trilogi tapi film series bersambung. Entah nanti kalau owner berkehendak untuk lanjut ya mungkin ada episode-episode selanjutnya. Dan di film itu memang isinya luar biasa, mulai dari si owner bercerita bahwa dulu perjuangannya dia makan aja kurang, ngontrak, sampai sekarang sudah luar biasa besar seperti itu. Kalau pemainnya dari mana? Untuk pemain yang kemarin viral itu dari Madiun, semuanya diperankan oleh talent kita yang kita bina. Kemudian untuk tim produksi dari kita juga, pemeran utama dari pengganti atau yang mewakili figur owner itu dari Ponorogo. Jadi kita ngambil salah satu talent apa ya istilahnya idolanya Ujang Nandong Ponorogo, seniman.
Nah, mereka juga berprestasi ya di Iya. acting gitu. Pernah beberapa kali memang saya pakai untuk film-film saya sebelumnya. Oh, judulnya apa sih Mas? Saya sampai lupa nih. Judulnya kita setiap seri beda. Kalau untuk seri pertama kita ngambil judulnya Dugal. Dugal. Dugal, jadi yaitu kita ambil judul yang dimana perspektifnya adalah ini film untuk gimana ya, untuk biar nanti halayak melihat oh sesuatu tayangan yang seperti ini nggak untuk ditiru, kita harus berjuang deh. Dugal itu artinya kalau dari kosakatanya nakal. Dan itu potongan yang viral itu ada di bagian Pertama di menit pertama keluarnya itu memang iya. Oh. Dan itu sudah kita masukkan di skenario sebulan yang lalu jadinya. Itu malah potongan video yang 1,2 detik, 1 menit 2 detik itu memang by design atau apa sebetulnya? Kalau kita ngomong dari sisi seni, memang untuk yang video yang viral kemarin diambil dari kamera handphone, bukan kamera profesional kita bikin. Tujuannya kita adalah untuk merangkul mereka biar mereka tertarik untuk melihat film yang vertikal. Tapi ternyata dari video yang beredar hasilnya beda dalam artian, nah ini justru merespon keviralan ini, merespon hal yang negatif. Mereka berpikir ini terjadi nyata. Aja sih. Kemarin bahwa itu real. Bahwa itu real, mereka memandangnya dari sudut real karena memang kita promonya juga yang namanya teaser Mas. Kalau kita kasih embel-embel ini potongan film yang menurut saya dari perspektif seni kurang apa ya, kurang greget gitu loh, kurang memancing animo gitu ya. Ada itu by design Kayak gitu. desain sih. Perasaannya seperti apa setelah oh ternyata viral tapi malah sebenarnya yang apa ya, memandang dari sudut negatif dan positifnya seperti apa kalau menurut? Kalau sebagai seorang konten kreator atau pekerja seni, normal sih Mas, ketika kita punya karya ada pasti pro dan kontranya, itu pasti. Dan dimana ketika video itu viral, justru isian dari komentar adalah menghujat si anak yang dianggap durhaka sama bapaknya gitu Ya. sih. Dan menurut saya ya mudah-mudahan dari viralnya video itu mereka juga akhirnya tertarik melihat versi film kita full seperti itu sih. Artinya penggambaran mohon maaf yang pemuda yang emosional, kemudian itu memang real ada sebenarnya. Di kondisi real memang ada. Bahkan saya pernah menjumpai sendiri tanpa ada cerita dari si owner gitu. Saya punya pengalaman juga cerita dari tetangga sendiri, minta motor nggak diberikan, mengancam untuk bergaji apa ya tiang rumahnya. Itu memang real. Dan saya ingin membuat karya ini ya sebagai bentuk edukasi gitu. Ojo lah kayak gini, semuanya proses itu tadi. Dan memang kalau kita mungkin pemirsa Lawati juga sempatlah mendengar bagaimana anak-anak muda sekarang ya minta sesuatu, biasanya banyak kan motor gitu ya. Motor. Waktu mungkin nggak sesuai dengan harapannya, mereka emosional dan mungkin banyak melakukan hal-hal yang kurang terpuji gitu ya. Nah ini memang digambarkan di video film tersebut gitu ya. Nah, ini Mas, ini kan saya tadi kita juga sempat membaca juga bahwa karena viralnya video tersebut gitu ya. Nah, ini ada beberapa masyarakat yang mungkin ya ini memahami bahwa ini nanti merugikan masyarakat dan lain sebagainya kayak gitu. Mereka juga sempat membuat laporan ke kepolisian gitu. Nah ini kalau menurut tanggapan sendiri seperti apa? Harusnya masyarakat menanggapi karya Anda ya, gitu. dari saya sebagai konten kreator tentunya pelaporan bagi setiap masyarakat atau warga Indonesia punya hak untuk melaporkan, apalagi sebagai konten kreator yang video saya viral kemarin, tetap saya akan kooperatif dalam menjalani intinya pemeriksaan ataupun keterangan yang nanti memang misal dibutuhkan dari keterangan saya terkait dengan video viral ini, saya tetap akan kooperatif. Tapi tidak menutup kemungkinan saya juga sebagai warga negara Indonesia yang tentunya
tetap berkeinginan untuk melakukan tabayun sih Mas, mediasi. Bagaimana saya harus menjelaskan sih ini loh produk saya yang sebenarnya. Itu sih tidak menutup kemungkinan itu. Tentunya mengulang sekali lagi ya, untuk masyarakat yang resah, yang merasa dirugikan ataupun merasa terpancing dari video saya atau cuplikan film saya, ya saya kembali meminta maaf untuk mereka. Seperti itu aja sih. Tapi sebenarnya untuk melihat utuh ya dari potongan video yang sebagian masyarakat mungkin menilainya bahwa itu meresahkan kayak gitu nih. Seharusnya nonton dong ya film yang harusnya dengan nonton bikin itu. karena nanti malam bakal kita rilis di channel YouTube owner kita, yaitu Muhsin Motor. Insya Allah kita rilis nanti pukul 8 lah ya. Pukul 8 ya. Pukul Ada nanti siaran langsung atau gimana, atau nonton bareng langsung? rilisnya premier sih kayaknya. Premier ya. Jadi tim kita nanti juga mantau rilisnya dan juga nanti langsung saya live mungkin di akun Instagram saya, sekaligus akan ada klarifikasi saya terkait dengan video yang viral kemarin. Itu aja sih. Artinya nonton bareng ya? Nonton bareng ya. Di channelnya Muhsin Motor. itu dia mana? Di YouTube Di Muhsin YouTube Motor. owner. Oh, siap. Bukan di YouTube saya, karena basic YouTube saya kan bukan film, lagu tadi. Ya masih buat Anda ini harus daftar atau gimana untuk bisa nonton bareng kayak Enggak, gitu? gratis. Gratis Yang penting ya? punya kuota internet bisa nonton. Itu aja sih. Jadi ya masih nanti malam ya pukul berapa Mas? Pukul 8 Pukul untuk 8 menjawab malam. kegelisahan Ya. panjenengan semuanya terkait dengan video yang viral kemarin. Silahkan tonton film kita berjudul Dugal Dugal. pada nanti malam jam 8. Itu sih. Intinya di dalam film itu akan menggambarkan bagaimana ya memang di dunia ada dua sisi Mas ya. Nah, salah satu sisi yang akan kita ungkap nanti adalah bagaimana kenakalan remaja dan sebagainya ya. Yang mungkin mereka kurang memahami bagaimana perjuangan orang tua. Betul. Soalnya ini yang mau itu loh. kita ini ya, kita Jadi ungkap dulu. banyak realita terjadi di mana orang tua wis kerja wabet, isuk berangkat, sore pulang, bahkan isuk lagi berangkat hanya demi membahagiakan si anak. Tapi sisi lain anak tidak bisa menerima kondisi real orang tuanya saat itu. Itulah yang menjadi pesan dari film nanti, dan mudah-mudahan film ini akan direspon baik, berbalik dengan respon yang viral Yang viral cuplikan saat itu. ini ya. Iya, seperti itu sih harapan saya. Seharusnya kita sebagai masyarakat harus memandang atau melihat utuh sebuah permasalahan. Betul. Jangan dari sepotong video tadi gitu. Karena sepotong video ini bisa kemana-mana diartikan oleh masyarakat kan seperti itu ya. Iya, betul. Jadi ayo kita mengajak, ayo kita melihat sebuah permasalahan secara utuh gitu ya. Karena di dalam film yang digambarkan juga ada perjuangan, bahwa sukses itu butuh perjuangan, Tidak instan. tidak instan. Betul. Gitu ya. Oke, nanti semoga sukses Amin, untuk amin. rilis untuk film. Kalau untuk film yang kedua, 3 nih gimana? Film kedua sudah tahap editing, karena kita yang jelas pengen segera menyuguhkan hal-hal yang positif untuk masyarakat, nggak sabar. Insya Allah akan dirilis seminggu sekali sih film ini, series ini. Jadi episode berikutnya lebih cenderung ke perjuangan dari owner Muhsin Motor itu aja sih. Jadi pembukaannya sudah viral duluan Jadi gitu ya. ini malah tak buka ceritanya. Jadi cerita itu nanti bersambung. Yang 2 3 jangan. Nah, yang viral aja ini belum selesai gitu loh. Jadi di viralnya film ini nanti di episode 4 dan 5 ada si anak nakal ini masuk juga in frame. Tidak hanya satu sepotong itu aja. Itu. Bisikannya adalah si anak nanti akan berbalik menjadi seorang pekerja yang luar biasa. Itu dari pengalaman yang sudah terjadi. Itu sih intinya itu. Karena perjalanan hidup memang nggak cuma putih, Betul. kadang ada hitam, Hitam. gitu ya. Gitu. Makanya melihat sisi kehidupan itu harus utuh ya. Bagaimana Jangan perjalanan? dari satu sisi. Jangan Betul. dari satu sisi. Oke Mas, Terima kasih. saya akan nonton nanti ya. Siap. Nah, pemirsa Lauti juga harus nonton nanti karya film yang viral tersebut seperti apa. Seperti apa nanti, mudah-mudahan bisa diterima dari saya sebagai content creator, karena jujur mau rilis deg di Tambora di filmnya itu aja sih. Dan ini nanti pembuktiannya gitu ya, seperti apa Kayaknya sih? malam hari ini mudah-mudahan diterima sih. Itu. Seharusnya ini bisa menjawab penasaran masyarakat terkait Mudah-mudahan. viralnya. Amin, 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 amin. Ini ke bawah nggak sih dengan permasalahan ini kan, kita mau mengajak kebaikan dengan saja sebuah film gitu. Tetapi di balik itu ada permasalahan lain gitu. Ini membawa beban nggak sih Mas? Kalau beban tentunya ada sih Mas, ada, karena apa yang saya harapkan
apa yang saya terapkan kali ini ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi saya gitu. Kita berniat mengajak baik, cuman ya reaksinya ternyata beda gitu aja sih. Malah dilaporin polisi gitu ya. Di sisi lain saya tetap ya harus berkarya sih Mas gitu. Jangan sampai hal ini membuat kita akhirnya putus asa, nggak mau berkarya lagi. Ya minimal harus ada karya-karya baru lain setelah ini, itu aja sih. Dan tentunya kalau kita ngomong lokasinya di Magetan, insya Allah beberapa karya saya bahkan justru malah membranding Magetan ya. Magetan. 2 single saya bahkan utuh full semuanya menyiarkan apa aja sih wisata Magetan di situ itu. Bahkan nangis-nangis di Sarangan ya. Hutan-hutan lah. Hutan-hutan di Sarangan Magetan itu. biar dikenal itu sih. Iya. Itu Mas Koco. Tapi yang pasti kalau menurut saya sih Anda harus tetap semangat untuk terus berkarya. Amin. Ya. Dan Karena Magetan cukup indah ya. Jadi Cukup indah. Anda juga harus sering mengeksplor Magetan Iya. lebih dalam lagi. semoga saja dari sini saya bisa dipertemukan sama pemilik Magetan atau pejabat Magetan. Ayolah kita duduk bareng. Kita bagaimana cara membranding Magetan dengan sebuah karya seni, entah itu film atau lagu. Itu aja sih harapan saya ke depannya. Semoga nanti didengar Amin. oleh yang punya Magetan. Amin. Dan kita nanti juga akan hadir kalau memang Siap. bisa kolaborasi dengan untuk mengangkat Magetan tentunya. Siap, tentunya. Baik melalui seni, lagu maupun melalui film ya. Siap. Oke, Dalan pokoknya sukses untuk perjuangannya ya. Membuat film ya, mengajak kebaikan ya. Meskipun ternyata ada juga yang menanggapi secara negatif mungkin karena belum melihat secara Utuhnya. utuh film Iya. itu tersebut. Makanya Dan nanti malam kita bakal rilis film itu. premier gitu ya. Jadi harus nonton. Siap. Salam terakhir dong untuk ngajak nonton. Dalan. Ya, untuk teman-teman semuanya, khususnya netizen yang sudah support karya saya, tolong dan jangan lupa saksikan karya film pendek saya bekerja sama dengan Musin Motor dengan film terbaru saya berjudul Dugal, episode pertama yang akan nanti rilis di channel YouTube Musin Motor pukul 8 malam. Buat pemirsa Laut TV, kalau masih penasaran ya, kita nanti akan sambung videonya ya. Jadi terus pokoknya saksikan konten-konten kita di Laut TV dan juga di Omah Diskusi. Kita juga nyambung lagi nanti seri kedua, seri ketiga, seri keempat gitu ya. Siap. Mungkin sampai sambungin seri Seri ratusan. selesai. Oke, demikian perbincangan kita dengan Le Dahlan yang videonya saat ini viral ya. Bahkan ya semoga nanti dengan rilis film ini masyarakat juga memahami bagaimana kita harus menyikapi kenakalan anak-anak remaja saat ini ya. Dan mohon maaf, kenakalan itu bisa saja terjadi pada anak Anda. Jadi Anda harus belajar dari film yang dibuat oleh Le Dahlan. Amin. Demikian Omah Diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Le Dahlan. Amin. Siap. Semangat Mas. pokoknya. Terima kasih Mas.